pagi, berkah buat Bapak semuanya. Terima kasih sudah ketemu. Perkenalkan, namanya saya Seno, asli Semarang, pekerjaan juru kunci makam. Motivasi ke sini karena pengen memperbaiki keadaan petani di kampung saya. Jadi saya sebutnya punya sedikit lahan di Jepara. Itu pengen saya perbaiki lah, ngasih contoh, karena sebagian besar masyarakat di tetangga-tetangga saya itu kebanyakan memang angel, susah gitu loh. Jadi kalau yang namanya dibikin kelompok tani enggak pernah bisa jalan, tapi kalau waktunya sumbangan ngantrinya panjang. Nah, saya tertarik sama Pak Bayu, sebetulnya tertarik aja, tapi karena ibu saya memaksa saya suruh datang ke sini, yang daftarin juga ibu saya, yang bayar juga ibu saya. Jan ora ana gunane saya ini laki-laki ini. Terus istri saya juga memotivasi karena sudah hampir 3 tahun ini saya jadi juru kunci yang enggak jelas aja. Jadi semoga ini semua jadi berkat buat kita semua, barokah. Kita tetap kompak, tetap semangat. Cuman satu lagi, ini yang terakhir, mohon maaf kalau saya enggak begitu interaksi dengan HP. Karena kalau sudah dari kebon, sudah siang gitu, omah tak tutupi, saya terus mapan turu nonton film, udah basic begitu. Jadi HP itu pegang tuh pagi mawon, laporan sama Doro Ayu bahwa saya masih hidup, saya masih terus ya soalnya kan ibu komandan itu kan lebih mengatur hidup saya daripada saya. Salam kenal, banyak berkat buat Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Selamat pagi ya Pak. Pagi. Saya perkenalkan Hendra, Putu Hendra dari Bali Utara. Tujuan saya ke sini sih pengen mengembangkan pertanian di Bali. Maksudnya mau memperbaiki cara-cara, ada pola-pola untuk pemupukan gitu. Dengan cara memberikan contoh di awal seperti apa kita bikin demplot seperti ini gitu Pak. Gitu aja. Itu aja, terima kasih. Oh, itu aja. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ya, selamat pagi teman-teman semua. Kayaknya dari seluruh provinsi ada sebagai perwakilan ini. Saya dari Bali juga, satu rombongan sama adik saya tuh. Dan nama saya Pak Gusti. Kalau mau manggil saya cukup Pak Gusti saja ya. Gusti gitu aja, boleh. Nah, yang memotivasi saya untuk bisa hadir di sini yaitu tadi seperti Pak moderator bilang adalah untuk menanggulangi kira-kira racun-racun yang sudah ada di lahan-lahan kita. Nah, itu yang sebenarnya sebagai pokok permasalahan kita sebagai petani. Seperti saya punya kebun sedikit situ, kepingin sekali biar apa-apa yang dihasilkan oleh kebun saya itu ya memang hasilnya tanpa racun. Karena seperti Pak moderator bilang tadi, dari awal kita menanam udah pasti kita ngasih yang namanya pupuk demi perkembangannya, dan itu juga sudah memakai kimia dan di dalamnya juga sudah ada racun gitu kayaknya ya Pak ya. Untuk itu sekarang untuk menjadikan subur sampai dia berbuah itu dengan proses yang luar biasa, tetapi di dalamnya itu masih banyak racunnya. Nah, untuk itu motivasi saya adalah itu.
nanti saya pasti sudah akan mendapatkan suatu ilmu-ilmu atau strategi-strategi untuk mengatasi itu dengan cara apa tanpa kita harus meracuni lahan yang kita punya. Yaitu tujuan dan motivasi saya untuk bisa datang ke tempat ini yang mungkin juga buat saya adalah tempat yang luar biasa. Kemarin saya nyasar itu ke sini dari Bali. Nyasarnya jauh sampai ke jurang-jurang sana. Benar. Sampai ke jurang-jurang sana sampai jam berapa tuh baru nyampe di sini. Google Map-nya tuh jahil sekali itu. Iya. Sampai ke lembah-lembah di bawah itu turun sama adik saya. Pas ada kuburan di sana. Saya udah takut sekali. Ya mungkin itu ya perkenalan saya, dan pasti ada kekurangan dan kesalahan nantinya dalam kita berinteraksi. Sebelumnya saya mohon maaf, termasuk juga adik saya itu. Yang lainnya mungkin tidak ada. Terima kasih Pak Moderator, teman-teman. Ayo, seperti apa yang kita bicarakan tadi, kita berjuang demi tidak ada racun di lahan kita. Setuju? Oke. Terima kasih. Saya jadi punya panggilan baru ini, Pak Moderator. Oh ya, tadi saya belum kenalan ya. Terakhir aja nanti. Ya itu ya. Oke, selanjutnya tetap dari belakang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jokowi. Oh, bukan. Palsu. Saya Muryadi. Saya dari Bandung, tapi domisili di Cikarang. Saya pertama tahu Pak Bayu itu sebenarnya dikasih tahu oleh teman mengenai pembenah tanah. Baru saya disitu saya pelajari mengenai Pak Bayu. Nah, terus terang saya ingin kesini itu karena memang ada sesuatu yang aneh dilakukan oleh Pak Bayu, saya bilang tuh. Nggak umum gitu, dan mungkin banyak tantangannya. Tapi dari situ saya melihat bahwa ternyata bertani itu nggak harus susah seperti yang kita bayangkan. Bisa dari rumah gitu, bisa dari ini. Jadi terus terang saya sebenarnya ingin mendalami motif apa sih yang dilakukan oleh Pak Bayu itu. Selain pada intinya saya juga pasti ingin belajar bertani. Terus terang latar belakang saya ini bukan petani, saya kontraktor sebetulnya, kontraktor untuk lantai. Tapi saya nggak ngerti apa-apa, Tapi melihat di video YouTube gitu, ternyata berternak ayam di rumah pun bisa gitu. Saya tinggal di Bandung, begitu banyak restoran, itu limbah makanannya itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu tahu TSM Trans Studio Mart yang di Bandung gitu. Kalau kita keluar parkiran, kalau malam-malam, itu sampahnya itu diangkut 3 truk aja nggak habis. Karena di situ food courtnya begitu luas. Nah akhirnya, jadi saya pikir dengan yang simple itu liruta, kita bisa mengolah itu juga tanpa perlu punya lahan. Tapi dari kualitas ayamnya, kualitas organiknya, itu sangat menjanjikan. Jadi saya mudah-mudahan tadi malam saya bicara dengan Pak Wahid sebelum tidur sampai jam 1 ngobrol-ngobrol itu, insya Allah kita punya tujuan yang sama untuk memajukan setidaknya daerah kita lah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan. Monggo. Selanjutnya. Selamat pagi rekan-rekan. Ini saya bawa istri saya, jadi anggap satu kelompok gitu ya. Yang mana? Ya. Jadi saya asli Bandung, istri saya Medan, dan sekarang domisili di Pekanbaru.
gitu. Kenapa saya sampai jauh-jauh ke sini? Ya, pertama sih saya percaya sama ya, kita semua mencintai pertanian. Makanya biarpun bukan profesi petani, tapi setidaknya kita memperhatikan ada pertanian, kita mungkin ikut grup apa, itu juga yang menyebabkan saya bisa ada kenal dengan BSM ini. Saya lihat di YouTube, dari grup Facebook itu, oh ini ada sesuatu yang nyambung gitu. Jadi saya berpikir sih gini, Indonesia ini seharusnya unggul di bidang pertanian, peternakan gitu ya. Mungkin kelautan juga, sebenarnya lautnya luas. Tapi kenapa sekarang kita kalah dari Cina misalnya, yang cuma bisa bertanam musim panas dan musim semi, berarti setengah tahun. Kita bisa sepanjang tahun gitu. Soal air, kita menang pasti dari Israel yang katanya pertaniannya paling hebat di dunia gitu, yang gurun pasir tapi dia bisa tanam buah-buah tropis, bisa ekspor lagi. Kenapa Indonesia kalah? Dari negara yang setara kita, Thailand, Vietnam, udah jelas kadang-kadang entah bibit atau pohon dari mana namanya udah buah Thailand, buah Malaysia, buah Vietnam, beras Vietnam gitu. Kenapa Indonesia nggak muncul gitu? Sedangkan kita paling luas, kita paling subur, matahari sepanjang tahun, air juga melimpah-limpah gitu kan. Jadi saya pikir saya udah ada beberapa pengalaman juga, meskipun profesi saya bukan murni pertanian ya. Saya di bidang konstruksi juga, tapi ada beberapa kali saya ikut pelatihan juga tentang pertanian dan saya coba praktekkan. Istilahnya kalau untuk cara kerja dan menghasilkan tonase gitu bisa saya kerjakan, saya langsung bisa dapat gitu. Tapi ada hal-hal tertentu yang ternyata saya sadari kita nggak bisa bergerak sendiri. Misalnya kita bisa bertani tapi pemasarannya kalah, atau pemasaran ada ternyata waktu kita bertani lahannya yang nggak cocok. Banyak masalah yang kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita mungkin ahli di satu bidang, di bidang lain kalah, tetap aja rugi gitu, tetap aja tidak berhasil. Makanya boleh dibilang kalau yang punya anak gadis nih ya, yang melamar gitu, apa prosesnya petani? Waduh, langsung lemes gitu mungkin ya. Jadi harusnya yang petani itu, saya pikir Indonesia ini harusnya petani itu yang paling hebat gitu. Orang potensinya besar sekali. Saya dengar dari pemilik rumah kemarin ngobrol-ngobrol, menantunya itu 1 bulan katanya 30 juta, 40 juta di daerah sini tanam kentang. Waduh, itu gaji kalau di tempat saya kerja udah manajer, udah direktur gitu ya, udah nggak terkejar lagi gitu. Jadi sebetulnya potensinya ada gitu, cuma saya pikir ya bersyukur sekali saya bisa ketemu dengan komunitas ini ya. Pak Bambang bilang tadi ada suatu komunitas, wah cocok sekali kita. Jadi kita bisa punya keluarga besar nih, ada yang ahli di mana kita bisa bergabung, bisa bersatu. Minimal di daerah kita sendiri kita punya satu power yang besar gitu untuk menjalankan pertanian ini, nggak jalan sendiri. Jadi ada masalah kita tetap bisa tetap berjalan. Gitu aja mungkin perkenalannya. Makasih. Dari tambahi? Oh enggak. Loh, nama istrinya tadi siapa? Oh, nama istri saya Danalina. Selanjutnya, monggo. Banyak kontraktornya ya. Kontraktor ini bukannya tukang traktor itu ya. Oh gitu. Kontraktor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nur Arifin, usia saya 33 tahun, dari Banjaranyar, Ciamis. Alhamdulillah saya ini seorang peternak yang alhamdulillah ternak saya masih hidup dan rugi setiap bulan 4,5 juta. Ya, motivasi saya masuk ke sini sebetulnya biar nggak rugi.
Jadi pas di waktu malam-malam, ada beberapa malam yang memang saya ngelamun terus liatin YouTube, kenapa saya rugi gitu. Yang muncul tuh Pak Bayu terus gitu maksudnya. Kebetulan pas saya baca di itunya apa judulnya itu peternak kambing domba itu pasti rugi. Makanya saya langsung buka. Nah pas di situ alhamdulillah saya sekarang ada di sini gitu kan. Ya terima kasih, mungkin sebatas itu perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, monggo. Dari jaket merah enggak apa-apa. Selamat pagi semuanya. Saya Haryanto dari Bandung. Nyasar ke sini ya samalah korban YouTube. Tujuannya ya pengen belajar aja. Udah gitu aja. Oke, siap. Simpel. Korban berikut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmati dari Sragen. Motivasi saya ke sini pengen belajar pertanian dari ahlinya pertanian. Karena saya juga korban YouTube. Gitu aja, makasih. Jangan korban loh, korban itu kan dirugikan. Penggemar gitu loh. Korban positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali dari Karanganyar. Motivasi saya ke sini ingin menjadi petani yang baik dan benar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonggo ternyata ini. Tetangga ya, tetangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sebenarnya bukan petani. Saya ingin belajar bertani dan juga memanfaatkan apa limbah-limbah yang dibuang di sekitar rumah kita seperti kotoran sapi dan sebagainya lah. Sama-sama kita belajar nanti ya. Semoga saya di sini mendapat ilmu dan juga teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Nama saya Rama, saya dari Ngawi. Tadi malam saya tidak bisa tidur karena kedinginan. Karena di Ngawi sangat panas, di sini sangat dingin. Kalau tidak percaya tanya teman saya satu kamar. Saya bersin itu sampai malam, sampai mati lampu, Pak. Ya, terima kasih sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gara-gara gak bisa tidur sampai lupa namanya. Tidur. Kita putar dari depan, monggo. Biar nggak ngantuk, Pak. Ya, monggo. Diputar-putar. Kasih Pak, bukan moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya dari Depok, Cimanggis, Jawa Barat ya. Jakarta sih sebenarnya itu. Profesi saya aneh Pak. Saya dosen di Fakultas Olahraga. Yang punya hobi nanam-nanam sama ternak-ternak. Jadi selama ini saya cuman karena hobi berternak, hobi bertanam. Di rumah saya bertanam, di rumah saya beternak, dan saya sudah menonton YouTube-nya Pak Bayu itu dari tahun 2000. Waktu Pak Bayu masih pakai kaos itu tuh, ada yang khas itu yang coklat itu, yang sampai saya tahu tuh. Tahun berapa? 2008, 2009 mungkin 2010. Jadi
makanya saya nonton dan hampir semua saya ikuti, kelompok-kelompok ada apalah jadam atau apalah gitu ya, semua saya ikut macam-macam. Jadi mudah-mudahan, dan menurut saya ini yang lebih realistis, makanya saya jauh-jauh datang ke sini dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu lebih dan saya bisa bertanya, karena saya ini nggak punya kotoran sapi, nggak punya kotoran kambing, nggak. Saya cuma punya sampah pasar, makanya saya mau tanya nanti sama Pak Bayu, bisa buat apa sampah pasar itu? Karena di kota kan cuma ada sampah pasar, Pak. Ya, jadi susah gitu. Ayam saya cuma 7 ekor ya. Ya, kotorannya masih terlalu sedikit gitu. Gitu aja sih. Itu sih motivasi saya ke sini. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu, dan yang pertama saya sudah mendapatkan saudara-saudara di komunitas ini, terutama ketua kelas kita Pak Seno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini perlu diangkat ketua kelas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Zulkarnain. Saya dari Medan, jadi bekerja di profesi geologis di tambang, Pak, tambang batubara. Saya di Bengkulu, kemudian dalam beberapa bulan terakhir ini saya di Kalimantan Tengah di Muara Teweh. Jadi saya berangkat dari sini, dari Palangkaraya, turun di Banjarmasin, terus ke Semarang, Salatiga sampai ke sini. Iya Pak, jadi memang profesi saya bertolak belakang dengan ilmu pertanian dan peternakan. Kalau di tambang itu, pertama kali kita menambang, itu kan tanah pucuknya dibuang Pak. Dibuang, kita buat bank soil, nanti pada waktunya kita akan reklamasi, tanah itu akan kita kembalikan, kita tanami. Tetapi yang kita tanami itu adalah tanaman keras. Biasanya akasia itu Pak, dan yang lain-lain. Nah, saya coba konsep dari Pak Bayu ini, mungkin nanti setelah tambang itu selesai, akan kita reklamasi, bisa kita manfaatkan yang selama ini hanya untuk tanaman keras. Saya berharap dari ilmu yang saya dapati, ini ada ilmu baru ya, sama sekali nggak ngerti pertanian dan peternakan karena saya seorang geologis, maka saya berharap dengan komunitas ini, di samping nanti bisa saya terapkan di dunia pertambangan, di reklamasinya bisa juga saya manfaatkan di pekarangan rumah, karena Pak Bayu ini kan konsepnya bagus, yang dari 3 pilar itu, saya belajar 3 pilar, mulai dari benih, pupuk, dan manajemennya. Nah, jadi ada pekarangan yang tidak terpakai bisa kita mengangkatkan integrated farming ya Pak Bambang ya. Nah, mungkin itu Pak, kenal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Priyono dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya anak petani, tapi nggak bisa petani. Jadi motivasi saya ke sini ingin dalam waktu 3 tahun jadi miliarder, itu aja. Terima kasih. Semangat, semangat. Monggo. Berhasil asalkan jangan bangun dari tidur. Kameranya sebelah mana nih? Belum sudah narsis. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabto Wardaya. Saya paling jauh kayaknya.
Oh betul. Iya. Saya dari Salatiga di bawah situ aja. Dari sini tinggal gelundung sampai. Harusnya atur pambagio nih. Oh iya. Justru saya malah kesininya berdarah-darah itu tadi, perjalanannya kemarin itu sempat terkendala, motor mogok. Mas, pokoknya ceritanya kalau nanti bisa jadi cerita sinetron kalau ditulis. Jadi, kalau perkenalan saya mulai dari saya tertarik itu dari dulu waktu Pak Bayu tentang herbalis nggih. Karena waktu itu saya sudah menginjak kepala 30, merasa badannya sudah mulai menurun fitnya, jadi terus saya, tapi juga di sisi lain juga saya tertariknya juga pertanian, tapi waktu itu masih di Mojokerto. Saya juga memimpikan untuk belajar ke sana, tapi karena terbentur nggih tadi nggih gini bukan cerita tapi baru sekarang ini aja dari beberapa angkatan baru kali ini yang angkatan ke-8 saya baru bisa ikut bergabung. Motivasi saya sebenarnya ya itu untuk membuktikan integrated farming itu berfungsi enggak untuk buat diri saya, terutama di lingkungan saya, karena saya punya tanah itu cuma 500 meter Pak. Jadi kalau nanti konsepnya sama Pak Bayu ya belum memenuhi syarat, katanya kan 1005 nggih. Itu bentuk dari saya pengen mengaplikasikan apa itu bisa terwujud atau enggak. Itu salah satunya. Dan saya juga di samping pengen belajar bertani, saya juga pengen badan saya tetap sehat. Saya juga memimpikan di umur di atas 60 itu saya masih bisa memanjat pohon aren. Karena di rumah ada pohon aren yang masih belum berbuah. Saya memimpikan itu nanti juga dengan bergabungnya ini bisa bertani tapi juga badannya sehat. Gitu. Saya kira ingin cukup itu aja dulu perkenalan saya. Sekiranya nanti yang mau mampir ke jangan deh. Kayaknya belum layak untuk mampir. Nanti kalau sudah jadi miliarder tak ampirkan ke rumah saya. Saya juga mendoakan mudah-mudahan dari sini teman-teman juga semangat dan bisa jadi tadi ya miliarder. Itu. Nah, apalagi ya. Ya intinya saya berangkat ke sini berawal dari saya juga mau mengosongkan botol. Nanti dari sini saya isi, kemudian bisa mengisi penuh botol itu dalam arti kata ilmunya. Saya yakin bapak-bapak di sini dari rumah sudah pada penuh kayaknya ini ilmu-ilmunya. Dan mudah-mudahan juga mari kita ke sini juga mengosongkan botol, kita berangkat dari nol, mudah-mudahan sampai di rumah kita bisa mengaplikasikan dan semua juga mudah-mudahan dari jadi miliarder semua. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nggak ada praktek manjat pohon aren loh. Oh bisa, karena baru 2 meter aja. Berani sombong. Botolnya dikosongkan beneran nih Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Sumpena dari Sukabumi, tinggal di Bandung. Profesi sebagai tukang ukur superior, karena motivasi saya sendiri ingin memanfaatkan data yang ada untuk penggunaan lahan-lahan kosong untuk ditanami, karena setelah diselesaikan sertifikasi kebanyakan lahan-lahan di desa yang udah lengkap ternyata banyak yang kosong. Harusnya dimanfaatkan oleh desa tersebut, didata dan diinformasikan kepada yang punya. Apabila tidak terpakai, ya monggo masyarakat bisa olah. Itu motivasi saya sendiri dalam artian pemanfaatan
lahan-lahan yang udah lengkap data secara legal aspeknya untuk dimanfaatkan dengan minimal biaya dan keberadaan sumber daya alam yang ada. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Murdono. Saya kira mudah dikenal, jenggotnya putih panjang. Iya, iya. Tinggal di desa, Pak, di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tetapi kemarin berangkatnya dari Subang, Jawa Barat. Jadi ya memang senang di perjalanan begitu. Kebetulan kami datang berdua dengan Bapak Enang di sebelah saya nanti yang akan memperkenalkan. Motivasinya ya saya kira yang pertama dengan terlibat di sini kan tentu banyak teman. Yang kedua saya melihat bahwa BSM ini kan saya kira sudah perjalanan panjang ya, tentu ada banyak hal yang mudah-mudahan nanti bisa saya peroleh dan kebetulan bukan petani karena tadi ketika ditanyakan di awal petaninya mungkin hanya 4 atau 5 orang, tetapi bagi saya tidak masalah karena apapun itu yang namanya pengetahuan, yang namanya ilmu dan seterusnya tentu akan ada banyak manfaatnya. Saya kira perkenalan cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang. Saya kebetulan bersama dengan Pak Edi ini sama-sama bukan profesi petani, Pak. Sama dengan tadi Bapak bukan geologis, tapi saya pernah belajar untuk bertani dan banyak ruginya. Dan kebetulan saya ketemu YouTube ini, saya tersadar kalau dulu seperti ini banyak ditahu sama para petani, mungkin yang seperti yang saya alami ini tidak terjadi. Karena saya sangat terinspirasi sekali dengan YouTube-nya Pak Bayu itu, sampai saya ketemu saudara atau teman yang kebetulan dia bertani. Saya tanyain, bertani apa saja, bagaimana, sama saya kasih linknya Pak. Dan saya punya di saat profesi dengan Pak Edi itu, di sana ada, di Subang itu ada PT SHS, ada pertanian BUMN, insinyurnya dari PB. Saya tanyain pertanian, lahan segini banyak itu Bapak bagaimana? Semua kimia disewakan ke petani. Saya kasih linknya ini, Bapak ikut ya, biar sama saya Bapak daftar aja bareng sama saya. Nggak ikut Pak. Dan saya nekat dengan Pak Edi ini, saya ikut di sini, belajar Pak dari nol. Saya tidak punya pengalaman sekali. Tapi memang setelah saya ikuti berbagai data Bayu itu Pak, memang ini yang dibilang Bapak tadi realistis dan mungkin applicable Pak. Ya saya bismillah saja, mudah-mudahan dari sini banyak ilmu, banyak teman-teman dari Bapak ini, komunitas, mungkin saya juga nanya-nanya, Bapak saya ada sedikit lahan di Jumapolo Pak. Ya di situ banyak Pak Cong yang saya belum bisa memanfaatkan apa-apa. Mungkin nanti kalau ada sesuatu saya akan tanya di Bapak. Asli saya Madiun, tinggal di Cianjur Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Seswanto, saya asli Madiun. Cuman saya lama di Pekanbaru. Saya di Pekanbaru udah lama. Saya baru di Madiun 3 tahun. Untuk motivasi dan ini dan itu mungkin saya bisa mewakili seorang petani murni ya. Maaf ya, ini mungkin nggak ada kurang kecocokan dengan BSM. Jujur.
seorang petani sekarang ini yang jelas dibuat ketergantungan dengan segala macam sistem. Karena bagi seorang korporasi atau perusahaan, petani tidak lebih hanya sekedar buruh. Tolong dipahami ini. Makanya kalau dari misi dari BSM ini untuk memandirikan itu sejalan dengan saya. Karena saya juga mempunyai, maaf bukan promosi ya Pak, saya juga mempunyai tujuan atau istilahnya komunitas memandirikan petani. Saya nggak promosi, saya juga nggak punya tempat pembelajaran, cuman saya punya niat lah, punya niat untuk memandirikan petani. Di mana petani harus mandiri dari segala macam apapun, mulai dari pupuk, pestisida, pengolahan tanah. Itu aja untuk saat ini. Saya belum bisa bicara banyak karena dari berbagai macam pelatihan yang pernah saya ikuti, maaf saya ikut pelatihan dimodali Dinas Pertanian. Jadi saya nggak modal sendiri, tujuan saya cuman pengen memandirikan petani seperti tujuan dari BSM. Agar kita nggak tergantung dengan segala macam merek, semua bisa diproduksi sendiri. Nah itu sejalan mungkin dengan sini. Cuman untuk dari berbagai macam yang saya lihat, maaf agak lama ya, karena ini memang keluhan petani di lapangan. Saya petani murni. Di sini yang agak lama itu kan untuk produksi katalis, ya kan? Di semua pelatihan mayoritas ada satu rasa, itu wajar, namanya kita usaha pengen untung. Tapi kalau saya pribadi, saya bukan pengusaha. Saya ibaratkan sukarelawan. Saya juga mempunyai istilahnya komunitas untuk memandirikan petani. Itu aja. Dari sini saya sangat termotivasi di sini karena di sini semuanya rumus-rumus dikasih bebas. Ya kan? Wajar lah kalau kita ada uang yang memang untuk mengumpulkan ini kan butuh dana. Yang jelas kan di sini tidak ada rahasia. Semoga aja. Itu aja dari saya. Pokoknya semangat. Kuncinya jadi petani harus mandiri. Oke, terima kasih. Santai Mas, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparjo dari Pati, Pak. Saya ini memang petani murni. Dari kecil saya sudah dididik jadi petani. Tapi petani yang nggak punya ilmu pertanian, Pak. Jadi taninya itu ya ngikut-ngikutin arus gitu aja, Pak. Dan saya motivasinya pengen ke sini itu sangat tertarik dengan konsepnya Pak Bayu, Pak, mengenai pertanian organik. Dan saya punya keinginan bisa menjadikan tempat saya, desa saya itu menjadi petani-petani organik agar enggak ketergantungan dengan kimia gitu, Pak. Makasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid dari Batang, Jawa Tengah. Motivasi saya ke sini ya satu, tidak berdoa YouTube, tapi saya sinau melalui YouTube. Akan tetapi dengan apa ya, barokahnya kita menemukan YouTube yang miliknya Pak Bambang. Yang kedua, menyikapi dari kondisi lingkungan kita rata-rata memang semuanya untuk petani itu rata-rata mengeluh. Walaupun saya pribadi itu bukan basic saya petani, dulu saya juga ada di Kernet Bus juga.
Terus sekarang saya bekerja di instansi suatu sekolahan di daerah saya. Saya melihat petani saat ini sangat mengeluh terus karena tidak panen. Bahkan tahun kemarin pada waktu kekeringan di tempat saya itu tidak ada yang panen. Akan tetapi dari dinas pertanian atau apa ya yang mengadakan survei saat itu saya kecewa. Artinya kecewa bagaimana dalam satu survei itu karena linknya sekarang modelnya IT. Pada yang survei itu kan door to door ke rumah petani Bapak. Itu memang nyata-nyata tidak panen, tidak hasil. Dan di aplikasi ternyata kalau dimasukkan tidak ada hasil, tidak ada angka yang muncul Bapak. Nah disitulah timbul, mungkin saya tidak tahu ya, apa manipulasi data atau apa biar bisa muncul. Kalau semua data itu dikayak gini kan, itu Indonesia akan jadi apa? Padahal sensus pertanian 10 tahun ke depan untuk mengajukan pertanian kita. Kalau data kita sudah dipalsukan, apa yang terjadi di Indonesia? Seakan-akan pertanian kita bagus, tapi nyatanya kita akan membunuh petani 10 tahun ke depan. Itulah yang tergerak motivasi saya untuk belajar pertanian, Bapak. Seminimal mungkin di lingkungan saya bisa menularkan cara bertani dengan baik dengan belajar di sini. Itu. Lagi pula didorong dengan lokasi saya sekarang sudah di kawasan KITP, kawasan industri. Yang dulu adem ayem, banyak pohon, banyak perkebunan, baik itu karet, kakao. Tahap pertama sudah 3.000 hektar, habis total. Sekarang jadi tanah merah semuanya. Sudah berdiri di paling barat itu dari IPAL, untuk industri limbahnya Pak, itu sudah dibuat, kemudian setelah dari timur pabrik sepatu, kemudian pabrik kaca. Saya berdampingan dengan, desa saya berdampingan persis dengan pabrik kaca itu. Bahkan yang dulunya tidak pernah mencapai 37 derajat di siang hari, kemarin sampai Pak. Itu pabrik belum beroperasi. Itu. Makanya saya tergerak dengan adanya petani yang selalu ngeluh sekarang tidak ada hasil panen. Akhirnya petani banyak menganggurkan tanahnya karena tidak termotivasi untuk bergerak lagi untuk bertani karena tidak ada hasil panen. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa belajar dan bisa menangkan taraf hidup petani dan diri kita semuanya. Amin. Dan itu aja untuk perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Azmi dari Sukabumi. Untuk latar belakangnya sih kebetulan saya sudah dari muda juga mungkin sama dengan masnya. Tapi saya dulu lebih banyak di peternakan ketimbang di pertanian. Dan kebetulan secara latar belakang pertaniannya pun saya memang sejak awal nggak mengikuti pertanian yang konvensional, tapi lebih banyak mempelajari tentang permakultur. Tapi secara aplikatif mungkin seperti yang tadi Bapak bilang ya, petani itu nggak bisa menggunakan metodologi seperti itu karena kan bisa dibilang ya permakultur tuh untuk pribadi-pribadi gitu, sedangkan petani kan mereka mempunyai lahan untuk memproduksi yang diperjualbelikan secara massal gitu. Jadi secara konsepsi itu jauh berbeda, makanya motivasinya ke sini ya ingin belajar di metodologi PSM yang memang lebih aplikatif untuk masyarakat. Karena kalau secara keadaan di sana ya mungkin petani sekarang teriak ya, harga pupuk sudah melambung tinggi gitu. Jadi akhirnya berubah ke kotoran ayam dan kotoran-kotoran lainnya, tapi itu pun masih belum efektif hasilnya. Akhirnya di sini saya ingin
belajar yang nantinya ke depannya ingin juga sharing dengan warga sekitar yang memang ya mereka taunya saya itu kan dan teman-teman saya di sana itu dianggapnya orang kuliahan, orang kampus. Mereka nggak peduli latar belakangnya kuliahnya apa, yang penting ya kan orang kuliahan, orang kampus, harusnya ngerti dong, harusnya bisa mikir. Kita kan menaruh harapan kepada orang-orang yang bersekolah, sedangkan kita pelajarnya ya saya bahasa Arab gitu kan, jadi bisa dibilang ya cukup jauh lah gitu. Jadi ya amin, ya mudah-mudahan dengan kembalinya saya dari sini dan dengan adanya relasi dengan teman-teman semua di sini, bukan teman-teman ya, tapi ya bapak-bapak ya. Iya. Muda semua ya. Oh, berarti semuanya ngikut saya ya. Iya, iya. Jadi harapannya agar bisa nanti dikembangkan di tempat masing-masing kita semua dan bisa bermanfaat kemudian. Dan saya datang berdoa di sini dengan salah satu teman saya yang kebetulan juga baru lulus SMA, ya biar saya udahlah ayo bertani aja gitu. Ya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga bertani susah. Perkenalkan, nama saya Adi Saputro, bapak saya dari Blitar, ibu dari Jogja. Saya lahir di Lampung, sekarang tinggal di Sumatera Selatan. Sebenarnya dari rumah kami berangkat sendiri, kemudian dipertemukan di perjalanan di Sumatera Selatan ada 4 peserta, kami datang berempat. Sehari-hari kami kepala sekolah. Kemudian kami ikut pelatihan BSM ini ada 2 misi Pak Bambang. Misi pertama kami ingin belajar integrated farming system untuk kami masukkan di kurikulum kewirausahaan karena sekolah kami adalah SMP Plus. Kemudian yang kedua saya mendapatkan tugas dari CSR, salah satu perusahaan kelapa sawit di Sumatera Selatan, untuk nanti ilmu dari pelatihan ini kami imbaskan ke masyarakat ring 1 sekitar perusahaan sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang dari Bali? Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Kebajikan. Jadi perkenalkan, nama saya Joko Handoyo. Dari namanya pasti orang Jawa. Tapi saya blasteran. Jadi ibu yang dari Jawa, bapak yang dari Sumatera Selatan. Jadi saya tinggal di Palembang. Jadi kami saya berdua sebenarnya sama Pak Gunadi, kemudian Pak Adi, sama satu lagi Pak Dedi dari Lubuk Linggau. Jadi kalau saya pribadi, motivasi saya sebenarnya sih karena saya mulai ngefans sama Pak Bayu gitu. Jadi betul kata Bapak, jadi penggemar. Kemudian beliau menginspirasi mungkin bahwa kita anak-anak yang masih muda ya bisa bertani di lingkungan kita sendiri, di lahan yang lebih sempit. Mungkin kita bisa berkreasi di situ, memanfaatkan yang ada dan mendapatkan penghasilan. Ya boleh kan, kalau masih kecil bilang sampingan, nanti kemudian bisa menjadi besar. Harapannya kayak gitu. Nah, ilmu yang mudah-mudahan yang saya dapat di sini satu itu. Kemudian mungkin ada PR saya kan, karena orang tua sekarang udah sepuh, kegiatan nggak ada, mungkin nanti mau diberdayakan supaya dia nggak terlalu banyak diam di rumah, jadi ada kegiatan nanti gitu Pak. Salah satunya itu. Nah, yang ketiganya itu kebetulan saya membuat sama Pak Gunadi di Kemitra, jadi beliau juga saya anggap sebagai kakak atau kalau kita bilang abang lah. Jadi ada beberapa problem di kebun beliau, jadi yang memang khususnya untuk perkebunan, untuk pupuk Pak.
jadi pupuk. Jadi saya juga ngajak beliau, jadi Mas yuk kita datang ke sana, kita coba buka wawasan mengenai hal yang berbeda gitu kan artinya. Ya itu aja. Jadi itu Pak, jadi salamnya ngefan awalnya. Baik demikian Pak, mungkin agak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat saya yang selain Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Gunadi Utama. Saya keturunan Jawa dari Tuban, Mbah hijrah ke Sumatera itu tahun 30-an. Jadi bapak saya itu sudah lahiran Sumatera, Lampung dan Palembang khususnya, tapi tetap darah Jawa. Makanya saya senang sekali Mas kalau ke Jawa ini, rasanya ngomong Jawa ku penak tenan. Jadi seolah-olah aduh saya ini orang Jawa betul gitu. Sementara sekarang saya tinggal di Palembang dan bertani di sana. Saya dari kecil memang lingkungan petani Mas. Cuman petaninya beda. Kalau di sini banyak petani sayur-sayuran, hortikultura. Kalau kami petani perkebunan, karet dan sawit. Saya datang kemari itu karena ada beberapa hal kesamaan antara permasalahan kami dan yang ada di sini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bayu dan kami berikan apresiasi kepada Pak Bayu. Jarang orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, yang mau menggedok tularkan ilmunya, pengetahuannya. Dan saya juga ucapkan dan beri apresiasi kepada teman-teman yang bukan orang pertanian. Wah itu hebat sekali, itu lebih keren dari kami itu. Bukan orang pertanian tapi mau ke sini, mau menggali ilmu tentang pertanian. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman semua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini permasalahan yang ada di Palembang, di pertanian kami, itu yang ingin saya bawa kemari dan ambil di sini, itu masalah pemupukan. Pemupukan ini kendalanya itu tidak mudah didapat atau tidak tersedia dengan baik dan harga yang mahal. Sementara kami harus menggunakan pupuk, harus. Jadi kalau tanaman sawit itu tidak dipupuk, itu produksinya itu anjlok. Bisa-bisa kos untuk pemeliharaan itu enggak ketutup dari hasil panen. Nah, dari hal tersebut itu ada perlu alternatif untuk itu. Nah, yang kami inginkan itu kami bisa mendapatkan hasil dari sini untuk menutupi kelemahan dari pemupukan itu. Baik organik, bawa apa, saya monggo kerso. Yang penting saya pulang itu harus ada bawa hasil itu. Kayak contoh pupuk kimia, itu tahun kemarin itu harga 7.000 per kilo untuk kasih L itu Mas, itu bisa melonjak sampai 14.000. Jadi yang biasa itu harga 300.000 per sak, itu bisa nyampe 800.000 per sak. Itu sudah gila itu. Dan alhamdulillah sekarang turun lagi ke 7.000, jadi di 350.000 per sak. Sementara tanaman sawit itu satu batang itu, 1 tahun itu kalau kondisi optimal, kondisi standar itu perlu 3 kilo per batang. Kalau 1 hektar itu 140
batang itu sudah banyak kali Pak. Jadi mupuk itu bukan kayak tanaman horti dikit-dikit enggak, itu mupuk sekali 1,5 kilo per batang. Jadi sangat banyak diperlukan pupuk dan itu keberadaannya atau ketersediaannya sangat bermasalah. Jadi pengadaan dan harga. Nah sekali lagi saya mohon dan saya berharap di pertemuan ini, di acara ini itu bisa menanggulangi masalah-masalah yang kami hadapi sekarang. Saya kira itu saja. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian, asli Jakarta Selatan di Pancoran, sekarang tinggal di Sukabumi, kebunnya sepupu saya. Background saya sebenarnya lebih ke sejarah Islam, cuma kalau pertanian saya lebih ke hobi. Motivasi saya ke BSM karena ingin mengembalikan ekosistem di dalam tanah seperti saprophytic, fungi, cacing-cacingan. Soalnya di kebun sepupu saya di Sukabumi itu tanahnya sudah keras banget dan para hewan-hewan kecil seperti cacing itu nggak ada, perlu digali lebih dalam baru ketemu cacingnya. Nah itu, dan ini menyebabkan akar-akar di pohon di kebun sepupu saya itu rentan layu karena emang sifat tanah di kebun sepupu saya itu batu, dia sifatnya batu keras. Nah, tuh. Jadi saya ingin belajar di sini, ingin mengembalikan ekosistem tanah seperti cacing, fungi dan itu. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan bapak-bapak, ibu, nama saya Hamdi Iskandar, asal saya dari Riau. Kebetulan saya sudah menetap di Jogja lebih kurang 25 tahun sampai sekarang. Background saya sama sekali tidak dari pertanian Bapak Ibu, tapi kebetulan saya juga bagian dari korban YouTube. Kebetulan saya waktu itu dikirimin sharing untuk yang motivasi ayam itu Pak, 3 tahun dia jadi miliarder. Saya tertarik pada pembicaranya Pak Bayu waktu itu. Akhirnya saya searching di YouTube. Ternyata setelah dari video WA kemudian merembet ke YouTube itu, saya semakin tertarik Bapak Ibu. Karena saya melihat banyak praktisi atau pembicara di pertanian itu tapi dia tidak backgroundnya tidak seorang petani. Tapi kalau saya pelajari hampir 40 video saya pelajari Bu dari Pak Bayu, ini sangat bagus sekali. Konsepnya, kemudian ilmunya jauh dari YouTube yang saya lihat. Kebetulan saya di Riau itu keluarga ada kebun sawit, mungkin tidak seberapa, dan saya berlima itu tidak ada yang mau mengurusin setelah bapak tidak ada. Jadi dari keluarga itu minta saya untuk melanjutkan. Nah akhirnya saya dengan melihat video itu, saya mencoba memberanikan diri untuk coba ikut. Awalnya saya pesimis Bapak Ibu, saya yakin mungkin peserta ini para petani semua, praktisi semua. Tapi pas saya datang, waduh saya kemarin tuh sangat senang sekali
panitianya sangat ramah, bapak-bapaknya yang saya datangin itu semua saling menyapa. Saya merasa dapat keluarga baru. Senang sekali bahwa dengan kebersamaan saya yakin apa yang kita niatkan dengan tulus seperti yang Pak Bayu bilang, untuk menjadi petani sukses, orang sukses itu katanya tidak perlu ilmu pertanian yang tinggi, tidak perlu punya tanah yang luas, tidak perlu punya dana yang besar, tapi semuanya bisa diwujudkan dengan dari yang kecil. Jadi harapan saya setelah pulang dari sini, saya seperti yang Pak Gun tadi sampaikan, permasalahan di sana itu berkaitan dengan susahnya pupuk dan mahalnya harga pupuk. Mudah-mudahan kembalinya dari sini bisa dapat sesi tentang sawit yang lebih banyak di sini, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Raponda dari Trenggalek, Jawa Timur. Sedikit cerita tentang background. Saya sebenarnya seorang operator alat berat dan hampir sudah 1 tahun ini saya sudah vakum di rumah. Ya karena keterpaksaan memang ada yang harus memaksa harus saya ada di rumah. Dan kebetulan di rumah ada sedikit lahan. Terus waktu saya di rumah itu mendengar keluhan-keluhan tetangga-tetangga yang petani terkait dengan pupuk, mahalnya pupuk, terus gagal panen. Lah di situ saya sebenarnya malah ikut resah walaupun saya tidak bertani. Ya, jadi dengan mendengar keresahannya tetangga-tetangga ini, terus saya lihat video YouTube-nya Pak Bayu dan di situ ada semacam pertanian terintegrasi. Nah itu saya memotivasi saya ke sini ya itu. Insya Allah ilmu-ilmu dari sini mau saya terapkan di kampung saya dan berbagi dengan tetangga-tetangga yang mungkin memang harus diseret untuk bertani yang mandiri biar tidak tergantung dengan pupuk. Mungkin itu dari saya. Ada salah kata, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biasanya motivator yang begitu. Belum ya. Baik ya. Senang sekali saya berada di sini. Terutama berjumpa dengan tim TKN-nya dari Anies, Pak Ges Khalifah. Sorry ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Heriadi, panggilan Kang Dedi, asli Bandung, sekarang tinggal di Lubuk Linggau. Saya di sini kesini berempat Pak dari Sumatera Selatan, pakai 2 bus. Saya sendiri, orang itu bertiga. Jadi motivasi saya kesini, kalau orang lain korban YouTube, saya korban sawit, Pak. Iya, kenapa? Begitu harga sawit naik, itu harga pupuk naik, pestisida naik, seperti yang dibilang Kak Gun tadi, harga pupuk sampai 100 kali lipat. 2 kali lipat, 100%.
naiknya, ngeri. Kemudian background saya bekerja di perkebunan, udah pensiun. Jadi tujuan saya ke sini adalah ingin menjadi petani mandiri. Karena kalau sebelumnya, kalau saya bertani itu minta pupuk, mau pupuk tinggal minta, pestisida tinggal minta, tenaga kerja perusahaan yang bayar. Nah sekarang saya udah jadi petani, sorry ya. Nah pengen saya, jadi motivasi saya ke sini hanya untuk petani mandiri Pak. Saya mau, saya ada beberapa, ada sedikit lah berkebun, tapi kebun saya kebun buah-buahan. Saya inginnya semua kebutuhan kebun saya bisa tercukupi di kebun, begitu. Sebetulnya apa yang dibilang Pak Bayu saya ada Pak, kolam saya ada, ayam ada, tumbuhan-tumbuhan ada, sayuran baru dimulai, tapi belum terintegrasi gitu. Jadi ayam ya ayam aja gitu, saya nggak ngitung gimana-gimana, pokoknya ayam makan kasih makan aja, ikan ya gitu aja gitu. Nah jadi setelah dari sini saya akan menggunakan ya metode dari Pak Bayu ini untuk dilakukan di kebun saya sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berdua dengan istri. Saya dari Surabaya tinggalnya, tapi saya asli Jember. Mungkin tahu Jember ya, Jawa Timur. Dan saya lihat di YouTube-nya Pak Bayu. Pak Bayu pernah tinggal di Jember Pak ya. Jadi ini juga menjadi salah satu motivasi saya. Dan ada beberapa kebetulan nama saya Edi Junaidi, hampir sama depannya dengan Pak Edi ini. Cuman saya kalah jenggotnya Pak. Dan saya namanya Ubin Sarwiningsih. Jadi ada beberapa faktor dan motivasi yang membuat saya ke sini. Pertama, sedikit tentang motivasi saya. Background saya buruh pabrik. Lama di pabrik dan juga nol, nggak ada background tentang pertanian, meskipun kalau saya pulang ke rumah bapak ibu dari istri ada sedikit lahan, tapi saya nggak pernah ikut-ikut gitu, paling pulang ya cuma lihat gitu loh, lihat, nggak pernah tahu diapain, pernah punya ternak, tapi saya juga nggak ngerti mau diapain, pernah punya ikan, tapi juga nggak paham gitulah. Jadi tapi sekarang karena beliau sudah tidak ada semua, itu jadi salah satu faktor untuk saya terpanggil mau nggak mau, karena sudah ada, mau nggak mau harus kita rawat lah gitulah. Jadi sempat vakum, itu jadi faktor saya. Dan juga saya ingin mengasih motivasi buat keturunan saya, anak saya. Jujur anak muda sekarang seperti yang ini sudah saya senang sekali ya, anak muda tertarik dari lulus SMA sudah langsung tertarik dengan pertanian. Anak saya kasih tahu dia belum terpanggil, nggak mau dia masih. Jadi dia pikir nggak, saya mau cari yang lain dulu. Jadi saya ini jadi motivasi saya ingin buktikan gitulah bahwa pertanian itu secara penghasilan, gengsi atau apapun itu nggak kalah gitu dengan yang lain. Jadi saya harus membuktikan dulu ke anak saya gitu. Saya nggak bisa maksa anak saya kalau saya sendiri nggak bisa buktikan gitu lah. Jadi saya ini mudah-mudahan dari sini saya bisa dapat bekal sehingga untuk modal saya, untuk saya pelajari dan saya praktekkan, mudah-mudahan bisa membantu karena di sekitar saya juga banyak petani yang sama keresahannya, saya pikir semua ya. Malah saya sedikit ada cerita di sana itu serba salah bertani di tempat saya. Kebetulan dulu bertanam kedelai Pak ya. Jadi kalau musim hujan itu juga delainya tuh kerendam, nggak panen. Kalau musim panas juga subur, tapi nggak ada isinya Pak, kosong, kopong gitu. Jadi serba salah, terus gimana gitu lah. Jadi ketemu musim hujan salah, ketemu musim panas salah gitu lah.
Jadi ini yang juga salah satu mau saya tanyakan ke Pak Bayu. Jadi hal seperti itu banyak sekali di tempat kita, belum lagi yang semua tahu tentang masalah terlalu banyak bahan kimia dan pupuk mahal dan satu lagi faktor di sini yang saya tertarik dengan Pak Bayu jujur masalah integrasinya, karena jujur di tempat kita itu ayam, kolam dan pertanian belum ada integrasinya, makanya di sini saya ingin betul-betul belajar dan juga organiknya, dan khusus di saya ingin belajar tentang herbal. Nanti ada kelas herbal juga Pak ya? Oh besok ya? Ya mudah-mudahan di kesempatan angkatan ini juga ada kelas herbal, karena istri saya tertarik untuk belajar ilmu tentang herbalis. Semoga rekan-rekan semua di sini juga sama harapannya, apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud, dan kita dengan komunitas ini kita semakin maju bersama. Sukses untuk pertanian. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Untuk yang dari Bali, saya pernah 2 tahun Pak di Denpasar, tinggal di sana. Bapak Ibu, mohon perkenalkan, nama saya Widiatmoko, silakan dipanggil Widi. Ya, saya lahir besar di Jakarta. Sama sekali nggak ada background pertanian. Ya, secara profesional mungkin background saya lebih kepada logistics Pak, dan e-commerce, ya, ekspor dan import. Ya. Jadi saat ini kebetulan saya sudah full usaha sendiri, ya, meskipun belum berjalan dengan baik ya, saya masih mencari-cari gitu ya format yang sesuai, dan ada beberapa usaha yang sedang saya explore gitu ya. Karena saya bergerak di bidang ya profesional di e-commerce, saya tahu tuh Pak, harga daun salam di Amerika 100 gram tebak berapa? 200.000 rupiah Pak. Padahal kemarin saya jalan-jalan ke pasar induk Tanah Tinggi di Tangerang, dibuang-buang Pak, dibuang-buang. Nah, saya sedang mencari gimana cara menghubungkan ini semua, ya. Tidak hanya mungkin daun salam, tapi banyak sekali. Cabai aja Pak, mungkin cabai sekarang harganya lagi bagus ya. Tapi di Singapura itu Pak, cabai kering itu 500 gram itu itu bisa 120.000 loh di sana, ya. Jadi disparitas harga ini cukup menarik gitu. Nah, ya terus terang saya sedang mencari gimana cara menghubungkan ini semua. Kenapa? Karena mungkin Bapak juga dengar kalau misalkan import ya, sekarang itu sedang musim itu namanya factory to customer. Jadi mungkin banyak barang-barang China yang langsung ke Bapak-bapak. Gitu. Saya sedang berpikir gimana caranya kalau petani ini langsung ke consumer di Amerika, di Europe gitu. Karena disparitas harganya itu cukup tinggi. Yang mana saat ini itu dinikmati oleh para trader Pak. Seperti itu. Ya, jadi ini yang sedang saya pikirkan dan tersesat ke sini Pak. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena saya tinggal sama dengan Pak Mustafa mungkin Pak ya di Jakarta. Banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan, seperti contohnya pasar induk, itu sampahnya organik itu sangat luar biasa banyak setiap pagi Pak, ya pertama. Terus kedua di pinggiran-pinggiran itu banyak lahan-lahan milik pengembang yang sangat besar sekali itu tidak dimanfaatkan. Sementara penduduk lokal di sana yang sudah menjual tanahnya kepada pengembang itu nganggur Pak, nggak ngapa-ngapain gitu. Kemarin saya sempat sedikit-sedikit saya gaduh kambing ke salah satu penduduk lokal situ, ya. Dan di samping rumahnya itu tanah itu luas banget, mau diapain itu terserah. Dan mungkin itu baru dimanfaatkan oleh petani, oleh pengembang itu mungkin 5 tahun ke depan gitu. Ya kurang lebih itu sih Pak, hal-hal seperti itu, pertanyaan itu dan potensi itulah yang akhirnya saya tersesat sampai ke sini seperti itu. Saya rasa itu dulu Bapak Ibu, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat di jalan yang benar. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Saya perkenalkan, saya dari Brebes ya.
Di Brebes itu udah tau lah Bapak Ibu, mungkin yang terkenal adalah sentra bawang merah gitu ya. Jadi telur asin, tapi kebanyakan bawang merah sih ya, bawang merah. Saya sebenarnya masalah pertanian saya udah nggak tertarik ya, dan melihat saya udah trauma dengan kejadian orang tua saya ya. Tani bawang merah setelah model adanya masuknya pupuk kimia segala macam, produksinya menurun dan selalu gagal. Jadi saya malah jadi antipati gitu. Akhirnya pada saat saya begitu lulus dari sekolah SMA tahun 90, saya suruh orang tua suruh lanjutin pertanian. Saya ogah, saya nggak mau ya. Akhirnya saya pergi merantau ke Bandung sampai saya ketemu di Jodoh di sana, dan saya bekerja di perusahaan swasta ya, di retail sampai 2014 lah. Kemudian saya beralih karena merasa jenuh, saya beralih ke peternakan ayam organik bukan ayam organik, ayam pedaging yang masih kimia lah, kimia di daerah Ujung Berung. Itu selama 4 tahun saya coba karena latar belakangnya saya belum punya pengalaman di bidang peternakan, saya hanya model nekat Pak ya. Nekat, setelah berjalan paling dari hasil peternakan ayam broiler itu bisa dihitung lah, dari 7 kali proses ini cuma yang berhasil cuma 2 kali aja Pak, yang lain gagal terus gitu. Akhirnya kapok lah, sampai saya merasa terus mengalami kerugian sampai hampir 200 juta Pak, karena waktu itu saya mengurus ayam sekitar 15.000 ekor dan sampai lah gitulah gagal, sampai terlibat bank itulah. Akhirnya saya mundur lah. Akhirnya gimana lagi, saya coba-coba melirik saya ini langsung proses lagi, langsung saya pulang karena dulu saya tinggal di Bandung Pak ya. Kemudian saya pulang lagi ke Brebes, daerah saya. Saya bekerja lagi di instansi pendidikan swasta gitu. Tapi di situ juga saya mulai ada kejenuhan lagi, ingin berubah lagi. Kebetulan saya ingat pesan orang tua, ada lahan yang sampai sekarang belum digarap ya. Saya coba-coba cari di YouTube modelan pertanian apa yang cocok gitu ya. Ternyata ada sistem organik yang di channel-channel YouTube yang lain itu saya lihat, itu saya coba, ternyata kurang pas itu. Nah setelah kesini saya lihat ada di channelnya Pak Bayu, alhamdulillah saya cocok gitu, kelihatannya asik loh. Kok ayam dari lihat aja di ayam dari 10 ekor bisa jadi miliarder gitu. Nggak tahu saya tertariknya ayam yang 10 ekor atau miliarder nah gitu. Ya gitu. Jadi ya memang begitu benar. Saya tertariknya apakah mungkin karena ayamnya atau jadi ingin miliardernya gitu, saya tertanya gitu. Tapi ya berangkat dari itu semua ya saya pinginnya sih dari sini, dari BSM Center ini, saya bisa menimba ilmu dari Pak Bayu untuk terjun di bidang pertanian. Mudah-mudahan ya kedepannya sih ya, pastilah karena namanya mau belajar pasti banyak kekurangan lah, minta bimbingannya lah kedepannya gitu. Gitu aja lah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya Karno, cukup dipanggil Karno aja, bukan Soekarno ya. Saya takut jadi nanti presiden gitu ya. Demikian, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat umur sehingga bisa datang di pelatihan BSM Center dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih jazakumullah khair kepada Pak Bambang dan tim BSM Center yang sudah memfasilitasi kami untuk belajar ilmu tentang pertanian terpadu. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Wijaya. Saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah, Pak ya. Motivasi saya datang ke sini untuk belajar ilmu berawal dari kehidupan atau kisah nyata, Pak. Kisah nyata dari mertua saya yang kehidupannya adalah seorang petani, di mana sejak saya menikahi anak beliau, ya, ya jadi mertua kan Pak, secara sah ya Pak ya. Kemudian di situ saya melihat kehidupan beliau seorang petani itu dari jam 3 pagi itu Pak sudah bangun Pak ya, sudah bangun dari hasil tani yang didapat di sore hari diikat, sayur-sayurnya itu kemudian jam 3 pagi itu sudah berdua itu Pak ke pasar pakai motor dengan karung yang ditata di motor Pak secukupnya gitu. Saya melihat kehidupan yang romantis Pak di situ ya Pak ya. Pagi-pagi jam 3 sudah pergi ke pasar menjual hasil kebun Pak, hasil taninya. Dari situ saya lihat dari penghasilan yang didapat itu kok cukup untuk menghidupi banyak anak beliau ya, anaknya 6 Pak ya. Dan rata-rata di kondisi saat ini pemuda seperti saya masih muda Pak ya. Ya sudah meninggalkan kehidupan bertani Pak. Bahkan saya suka blusuan Pak. Kalau di zaman sekarang itu blusuan itu hampir petani itu ya umurnya di atas saya semua Pak, nggak ada yang di bawah saya kecuali yang di sini tadi, alhamdulillah Pak ya. Nah, dari situ cukup Pak untuk menghidupinya sampai bahkan berumah tangga pun mertua itu masih membantu anak-anaknya Pak untuk ya sedikit membangun rumah dan sebagainya. Bahkan kalau panen pun masih bisa ngasih. Dan beliau pun cukup untuk naik haji Pak. Saya heran Pak ya. Alhamdulillah itu Pak kehidupan tani. Dan rata-rata sekarang di pabrik itu anaknya hanya 2, 1 itu saya dengar tuh ngeluhnya bukan main Pak dengan kehidupan ekonomi saat ini. Nah, untuk itu ini menjadi motivasi saya untuk saya harus teruskan Pak untuk bertani ini karena mertua sudah kondisinya makin sepuh, tenaganya masih sudah berkurang. Untuk itu ya saya punya motivasi untuk melanjutkan Pak. Kemudian di samping itu ketika saya belusukan itu saya melihat banyak pakan-pakan ternak itu dibuang Pak sampai kering seperti itu. Wah, ini kalau dimanfaatkan ini besar sekali manfaatnya kalau kita punya hewan ternak. Nah, jadi seperti itu. Mertua pun juga punya kambing itu Pak, ketika dijual pasti ada anakannya yang nanti gede lagi, nggak akan habis Pak. Jadi dari hewan yang sedikit itu tetap Pak ya 2 ekor, 3 ekor, tapi berkelanjutan. Nah, di situ menjadi motivasi supaya saya nantinya yang disampaikan Pak Bambang tadi menjadi khalifah di muka bumi, yaitu ya memberikan manfaat di sekitar yang kita pijakin itu Pak. Jadi saya punya motivasi cita-cita yang mulia, saya mencintai bertani, mencintai beternak untuk saya lebih manfaat lagi bagi sekeliling saya Pak. Nah, dengan itu kalau saya sudah yakin di sini, ciri orang yang beriman atau yakin itu harus beramal Pak. Kalau dia tidak beramal ya sia-sia ya Pak ya keyakinannya itu. Jadi ketika kita beramal harus berilmu, karena resiko kalau berilmu itu resikonya untuk merusak itu lebih kecil Pak. Jadi alhamdulillah dengan BSM Center ini memfasilitasi untuk saya belajar ilmu, ya tujuan saya agar ilmu yang nanti saya pakai untuk beramal menjadi manfaat bagi banyak orang Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Khilaf
mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, penutup ini terakhir. Langsung ditunjuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Yang sebenarnya saya sudah bercita-cita untuk hadir di sini sekitar bulan November lalu, Pak. Angkatan berapa, Pak ya? November. Iya, 3 atau 4 seingat saya ya. Tapi dengan ada program-program yang lain saya nggak bisa hadir sini. Nah, terima kasih kemarin saya hubungi Pak Bambang, bisa daftar, saya daftar. Bapak Ibu, saya lihat tadi Bapak Ibu ketika berada di sini banyak yang seusia saya. Saya nebak-nebak ini jangan-jangan motivasinya seperti saya. Awalnya usia-usia seperti saya ini masa-masa mungkin pengen alih profesi. Karena profesinya bukan petani, yang petani tadi hanya sedikit ya Pak. Jadi Bapak Ibu, saya memang profesi saya sebelumnya adalah sebagai pendidik. Saya guru, hanya karena saya guru di sekolah swasta, usia 55 harus pensiun Bapak Ibu. Ya. Dan saya tertarik di dunia pertanian karena memang saya dekat dengan keluarga petani. Mertua saya, kakak ipar saya petani tulen, peternak. Dan tadi ya, orang-orang dekat ini biasanya tadi menyampaikan apa tadi keluh kesahnya. Tani ngene sing pupuk larang sing demikian. Sehingga Bapak Ibu, karena saya juga meskipun bukan profesi petani, saya tapi hobi nanam Bapak Ibu. Sehingga kalau saya ditanya di sini motivasinya apa datang ke sini? Motivasi saya adalah saya ingin menjadi muridnya guru, bukan muridnya YouTube. Ya, jadi dua tahun terakhir ini saya belajar dari YouTube. Akhirnya tanaman saya kacau Bapak Ibu. Betul. Ya. Iya. Sehingga ketika saya belajar di YouTube, salah satunya ketemu YouTube-nya Pak Bambang ini ya. Dulu ada Pak Nofri, Pak di offline ya Pak ya. Terus akhirnya lama-lama nyambung ke Pak Bambang, Pak Bayu. Karena di offline juga ada Pak Bayu nggih. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Pak Bambang ini kalau ngasih judul di videonya kan menggelitik ya. Ya, misalnya kotoran sapi lebih mahal daripada sapinya. Jadi mertua saya itu peternak sapi. Sapinya itu yang ada di kandang itu jumlahnya belasan, Pak. Kotorannya menggunung. Ya. Tapi ini saya dulu nggak pernah mikir ini mau diapakan ya. Saya ngikuti alurnya mertua sama ipar. Setiap kemarau itu diusung beramai-ramai ke sawah gitu ya. Dengan kotoran yang sifatnya masih utuh Pak, gelondongan. Yang tadi butuh berkarung-karung. Tapi ketika saya lihat ya videonya di BSM ini nggak perlu bawa berkarung-karung begitu ya. Ya. Mungkin dari 50 karung yang pakai ini cukup 7 karung gitu Pak ya kalau saya lihat perbandingannya. Ya, juga petani harus punya gaji. Adik saya juga petani, ngeluh ini. Mesti nunggu panen kan gitu ya. Ya. Dulu baru gajian, ya, padahal tiap hari butuh. Ayo ada konsep 5.005 dan 1.005 ya dan sebagainya ya. Dan banyak lagi hal-hal yang memang bisa diserap. Saya merasa mendapatkan satu solusi karena saya butuh ilmu ya. Dan di sini Pak Bayu punya ilmunya untuk itu sehingga saya bisa berguru pada guru bukan pada YouTube
Kalau kita berguru pada gurunya itu kita akan bisa mengamalkan dengan benar dan bisa jadi guru. Ya, gitu ya. Jadi berguru pada guru dan nanti bisa jadi guru. Sebab saya ingat ya ketika saya jadi guru itu saya sering pesan kepada anak-anak jadilah muridnya guru, jangan jadi muridnya buku. Nah, bedanya murid guru sama murid buku itu beda ya. Apalagi YouTube. Ya karena nggak bisa interaktif ya. Kalau kita berguru dengan guru yang asli, insya Allah bisa interaktif. Itu Bapak ya, dan saya sudah mempraktekkan, artinya hobi saya menanam ya. Jadi saya punya lahan, bukan lahan sawah Pak, lahan semen Pak, 30 meter persegi di atap rumah saya, full dengan tanaman. Nah, saya ingin coba tadi Pak, sekarang ini karena muridnya, gurunya banyak tadi Pak, kacau tanaman saya tadi ya. Nah ini saya ingin dapat guru yang tepat, kemudian nanti biar tidak kacau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya belum, namanya siapa? Namanya belum ya, tadi lupa sama Baik, nama lengkap saya Suprapto Haris Setiawan, tapi panggil saya dengan nama Haris saja ya Bapak Ibu. Haris gitu saja. Terima kasih. Tangan.